Selamat datang di channel saya, kembali lagi bertemu dengan saya Dieker. Kali ini seperti di video unboxing saya sebelumnya, saya ingin melakukan review mengenai helm di depan saya, yaitu adalah helm dari NJS ZX1 RGT motif Nusantara Vista White yang sudah saya pakai kurang lebih 9 bulan ya guys. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari luar. Kita lihat shape-nya. Ini helm bukan yang agresif banget, bukan juga yang rounded ya guys. Jadi helm ini tuh menurut saya versatile, bisa digunakan untuk kalian yang menggunakan motor sport firing, naked maupun matic ya guys. Helm ini tuh masih cocok, dan walaupun ini helm dipegang kerasanya berat, ketika dipakai itu kerasanya ringan guys. Jadi ketika kita memakai itu tidak terasa ada beban yang condong ke depan maupun condong ke belakang guys. Saya rasa itu ya yang membuat helm ini kerasanya ringan ketika dipakai ya. Oke, yang selanjutnya masalah motif. Saya paling suka motif Nusantara ini ya, dari seri ZX1 RGT, walaupun ada juga itu seri yang warnanya hitam merah itu juga cakep ya guys. Motif-motif dari helm NJS ZX1 RGT ini menurut saya sih banyak yang bagus ya, dan cukup bisa dipertimbangkan. Pertanyaannya, kenapa saya memilih motif helm ini? Yang pertama, karena ini adalah motif spesial ulang tahun Indonesia yang ke-79 ya. Jadi saya menilai motif ini tuh walaupun tidak unlimited, tapi salah satu motif helm yang akan memiliki histori guys. Jadi monumental ya, karena ulang tahun Indonesia ke-79 ya, cuma di tahun itu aja ya. Yang berikutnya saya suka ada peta Indonesia di bagian belakang helm. Saya lepas sebentar spoilernya, dan ini terlihat jelas dan detailnya bagus. Ini gambarnya tersusun dari titik-titik yang membentuk peta Indonesia. Dan yang selanjutnya yang saya suka adalah detail-detail di bagian gambar batik Garuda ini guys. Seperti yang saya sampaikan ketika di video unboxing, walaupun ini gambar batik, tapi ini tuh sebenarnya juga gambar Garuda guys. Bagian kepala, sayap, kaki, dan ekor ya. Dan ketika diperhatikan secara detail, ini bukan cuma gambar siluet Garuda warna silver, tapi ini juga bermotif 3D ya, seperti jaring-jaring. Bisa dilihat, ini tuh seperti 3D guys. Dan untuk finishing cat di sini mulus, tidak ada yang over, tidak ada yang bubble, semuanya mulus, cakep banget. Saya suka dengan finishing dari catnya ya. Dan kita beralih ke ventilasi. Di sini ventilasinya yang paling kerasa adalah di bagian mode fan depan, karena ini lebar banget. Ini sekali dibuka langsung muka kerasa spoi-spoi ya guys. Dan yang berikutnya, ventilasi intake-nya itu ada di bagian atas kepala. Ini ada dua. Ini menurut saya merasa kurang ya dengan aliran udaranya. Walaupun kepala kita tidak merasa gerah, tapi saya tidak merasakan ada aliran udara spoi-spoi seperti bagian mode fan ya. Dan mengenai ventilasi di bagian atas kepala ini, saya merasakan ketika ada kecepatan menengah 50-60 km per jam itu sudah mulai ada suara gemuruh angin ya. Walaupun tidak ada suara siulan yang mengganggu, tapi itu ada suara gemuruh, dan gemuruh itu pertanda bahwa ada aliran turbulensi udara ya di bagian atas. Dan menurut saya itu terjadi karena mungkin di bagian sini guys, di bagian ventilasi. Bisa teman-teman lihat di sini tuh ventilasinya kelihatan lebar dari luar. Dari luar kelihatan lebar segini, ternyata lubangnya cuma segini guys.
jadi mungkin 50% dari ukuran ventilasi bagian luarnya ya lubangnya. Dan saya rasa ini bagian yang tidak berlubang di samping-samping sini, ini merupakan bagian yang membuat suara gemuruh itu guys. Mungkin bisa diperbaiki di seri selanjutnya ya oleh pihak NJS. Mengenai ventilasi atas ini, seperti yang sudah saya duga, ketika kita pakai helm ini lebih baik kita buka terus guys, karena ini pengoperasiannya sangat sulit. Menggunakan tangan telanjang seperti ini aja susah, apalagi pakai sarung tangan ya guys. Dan kalau teman-teman khawatir kalau dibuka nanti gimana kalau hujan, tenang, aman. Saya sudah memakai helm ini untuk hujan deras, itu aman guys. Walaupun saya buka terus ya selama perjalanan, selama menerjang hujan deras, ini tidak ada air yang masuk sama sekali. Dan di sini exhaust, di sini ternyata di belakang ada 2 lubang, mungkin kelihatan di kamera. Dan di belakang ini ternyata ada 4 guys. Bawah sini 1, di sini ada 2, dan sebelah sini ada 1. Jadi intake-nya ada 4 dari mount fan 2, forehead 2, dan exhaust-nya ada 6. Untuk perjalanan jarak jauh, saya merasa adem, tidak panas sama sekali. Walaupun siang terik, saya memakai helm ini perjalanan 1 jam 2 jam juga nggak merasa gerah, cukup adem. Yang berikutnya mengenai visor lock ini, saya sangat suka karena berada di tengah-tengah kepala. Jadi ketika kita mau membuka visor lock ini menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri itu mudah ya guys, jadi jaraknya dekat ya. Dan ini gampang sekali, jari telunjuk kita tinggal menekan dan jempol kita untuk mencongkel ke atas guys. Mungkin awal-awal kerasa berat ya, karena ini memang stepnya awal agak berat. Dan seperti di video unboxing saya sebelumnya, masalah ratchet ini memang kurang mengunci ya untuk step kedua dan ketiga sini ya. Jadi untuk teman-teman user ZX-1 RGT ini, saran saya kalau mau dibuka mending buka sekalian full ya guys. Kalau di posisi full ini aman, digoyang-goyang pun aman, tidak akan jatuh. Lalu berikutnya untuk visor, saya merasa sudut pandang helm ini tuh, jadi angle-nya tuh untuk kanan kirinya saya merasa cukup lebar, namun untuk posisi atas bawahnya itu merasa agak kurang ya. Jadi untuk teman-teman pengguna firing mungkin tidak bisa terlalu nunduk ya pakai helm ini ya, ataupun teman-teman pengguna matic yang memposisikan riding dengan tegak, ini speedometer akan kehalang guys oleh bagian moncong depan sini ya. Tapi untuk masalah build quality visornya saya suka, cakep. Untuk pemakaian siang hari saya merasa adem sekali guys, walaupun panas terik minta ampun, ini adem, cakep banget. Dan untuk pemakaian malam hari pun, walaupun jalanan gelap, dengan lampu bawaan motor yang nggak begitu terang, ini masih kelihatan banget jalan guys. Lalu untuk tambahan, mungkin teman-teman kalau ingin membeli helm ZX-1 RGT ini mungkin bisa langsung teman-teman memasang anti fog ya. Kalau di sini saya kebetulan memakai anti fog merek Pinlock ukuran 70, tipe yang Max Vision. Saya memakai tipe yang Max Vision karena untuk Max Vision ini bisa tercover secara keseluruhan ya guys. Jadi full visor ini atas sampai bawah full recover, sedangkan untuk yang non Max Vision ini cuma sebatas bawah sini guys. Jadi mungkin ada jarak sekitar 1-2 cm ya panjangnya, lebih pendek yang non Max Vision. Jadi menurut saya nanggung ya guys, mending sekalian yang Max Vision aja biar nyaman banget. Dan emang terbukti waktu saya menggunakan perjalanan ke Dieng, Jawa Tengah, itu keadaan hujan deras
dan berkabut, sama sekali tidak berembun ya. Dan di sini juga sudah disediakan tear off post untuk teman-teman yang ingin menggunakan tear off untuk perlindungan ekstra visornya ya. Lalu kita beralih ke interior. Di sini seperti di video unboxing saya sebelumnya, saya merasa bahan tekstil di NJS ZX-1 RGT ini memang bukan yang premium ya, cukup kasar bahannya. Tapi ternyata kebetulan saya memakai helm ini untuk perjalanan 4 jam 2 jam di kondisi panas pun saya merasa tidak ada rasa gatel, risih gimana ya. Tapi mungkin balik lagi, sensitivitas kulit manusia berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman untuk yang kulitnya lebih sensitif mungkin bisa mempertimbangkan ya. Kalau kebetulan saya memakai helm ini aman, dan ketika dipakai pun nyaman, fit bagian jikbatnya mengunci dengan baik, walaupun bukan yang tight, bukan yang ketat, tapi cukup pas, tidak terlalu mengunci sampai pipi sakit, dan tidak loose, jadi merasa aman guys. Tapi untuk bagian crown patch ini saya merasakan ada nyeri di bagian belakang kepala sini ya guys. Setelah perjalanan 2 jam saya merasa ada nyeri di bagian belakang ini. Mungkin balik lagi, mungkin untuk kepala saya yang kurang cocok dengan helm ini atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Tapi untungnya kita mendapatkan busa tambahan untuk fitting crown pad helm ini sesuai dengan kepala kita, dan memang benar itu sangat membantu. Untung sekali setelah saya melakukan fitting ulang menggunakan busa tambahan di bagian crown pad untuk perjalanan jarak jauh pun 4 jam 5 jam, saya merasa tidak ada nyeri yang timbul ya guys, dan merasa lebih fit helmnya di kepala saya. Jadi saya salut dengan NJS untuk paket pembeliannya yang sudah menyediakan busa tambahan untuk kita sebagai user melakukan fitting ulang ya, menyesuaikan dengan bentuk kepala kita guys. Lalu berbicara mengenai interior, ada satu kekurangan yang cukup fatal yang saya temukan. Sebelumnya kita lepas dulu interiornya. Oke, sudah kita bongkar interiornya, dan ini bisa teman-teman lihat di bagian crown pad ini adalah busa tambahan yang tadi saya ceritakan ya guys. Di sini saya menambahkan di bagian kepala yang saya merasakan nyeri ya guys. Dan memang setelah saya menambahkan 3 busa tambahan ini, saya merasa kepala saya nyaman dan tidak ada rasa sakit yang timbul ya guys. Dan ini sangat membantu. Terima kasih banget untuk NJS telah menyediakan busa tambahan untuk fitting ulang dalam paket pembeliannya. Tapi sayangnya untuk bagian jikpad saya menemukan kekurangan yang cukup mengganggu ya, dan fatal ya menurut saya, yaitu di bagian pengunci jikpad sebelah kiri. Entah ini terjadi hanya di produk yang saya beli atau banyak di user yang lain. Coba teman-teman sebagai user NJS ZX-1 RGT silahkan ceritakan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Di sini saya merasakan pengunci jikpad bagian kiri depan ini tidak mengunci dengan baik guys. Ketika saya memakai helm ini kemudian saya melepasnya, ini pengunci bagian jikpad ini selalu lepas guys, bagian sebelah kiri saja guys. Dan saya lihat ternyata saat itu ini bagian melnya, bagian mel pengunci ini tuh kurang keluar guys. Jadi ini tadinya tuh menjorok ke dalam ya. Jadi ini tadinya bagian mel pengunci ini tuh menjorok ke dalam. Jadi dia tidak bisa masuk secara sempurna ke bagian female yang ada di dalam helmnya ya guys. Tapi untungnya
itu masih bisa saya atasi ya sebagai user. Saya mencoba menggunakan tang buaya, saya tarik dan tahan sampai dia bertahan di posisi keluar seperti ini ya guys. Kalau kita cuma tarik saja lalu kita lepas, dia akan balik lagi guys. Jadi mungkin cetakannya ya yang kurang ya dari pihak NJS. Saya menyayangkan dari pihak QC, kenapa penguncian helm seperti ini bisa lepas ya. Mungkin entah mengejar kecepatan produksi atau bagaimana, saya kurang tahu. Mungkin itu bisa diperbaiki oleh NJS ya untuk produk-produk selanjutnya. Dan ternyata setelah saya melihat beberapa review teman-teman reviewer di YouTube, ternyata memang tidak sedikit pula yang mengalami masalah yang sama guys, yaitu kondisi chickpad yang tidak mengunci dengan sempurna ya guys. Jadi ketika kita melepas helm, bagian kuncian chickpad ini selalu lepas ya, dan itu cukup mengganggu karena kita jadi merasa kurang safety untuk menggunakan helmnya ya guys. Jadi untungnya saya telah menemukan solusinya, bisa mengatasinya, dan setelah saya sedikit melakukan modifikasi ini, helmnya bisa mengunci dengan sempurna. Maksud saya chickpadnya bisa mengunci dengan sempurna. Lalu kita lanjut ke bagian IPS dalam. Kita bisa lihat ya guys, mungkin salah satu hal yang membuat helm ini di bagian ventilasi kepala serasa kurang ada aliran udara, itu mungkin salah satunya karena ini tunnelnya kurang dalam guys. Saya merasa ini kurang dalam, ini benar-benar cuma seperti ada bentuk saja tapi tidak menjorok terlalu dalam, dan ini juga tidak ada tunnel yang menghubungkan dari intake angin ini menyebarkan ke seluruh bagian kepala ya guys. Dan yang bisa kita lihat lagi di sini adalah untuk sistem emergency quick release-nya adalah seperti ini. Jadi ini lubang yang atas adalah untuk mengunci, dan ketika kita tarik emergency quick release, yang tadi male bagian penguncinya akan turun ke bagian female yang longgar ya di bagian bawah, sehingga bisa kita dengan mudah menarik ataupun melepas bagian chickpad ya guys. Dan di sini sudah tersedia lubang untuk intercom dan untuk jalur kabel, walaupun sayangnya belum terdapat jalur untuk mikrofon ya guys. Dan di sini saya menggunakan mikrofon model boom. Jadi memang ini agak mengganjal saat melakukan pemasangan chickpad bagian kiri ini ya guys, karena di sini ada tangkai dari mikrofon. Mungkin teman-teman yang menggunakan mikrofon model wired biasa mungkin tidak akan terganggu ya. Dan untuk masalah yang chickpad kiri tadi, walaupun saya tanpa menggunakan mikrofon ini pun itu tetap lepas-lepas saja ya guys. Jadi memang masalahnya ada di chickpadnya, bukan masalah pada pemasangan intercom model tangkai boom maupun wired ya. Dan di sini finishingnya cukup bagus, cukup rapi dari NJS. Di sini list karetnya juga cakep, ada detail embossan NJS di sini, cakep banget, rapi semuanya. Oke, kesimpulannya worth it nggak sih membeli helm ZX-1 RGT ini? Menurut saya pribadi, setelah menggunakannya selama 9 bulan kurang lebih, ini helm yang sangat worth it untuk di range harganya 800 sampai 900 ribuan ya. Helmnya sudah paket komplit, teman-teman mendapatkan extended spoiler warna clear, mendapatkan visor leg smoke yang enak untuk pemakaian siang maupun malam ya. Yang berikutnya, teman-teman juga mendapatkan mounting action cam untuk teman-teman pengguna action cam, dan sini sudah intercom ready, sudah disediakan lubang speaker yang nyaman banget, yang lebar, yang gede. Jadi teman-teman yang ingin masang intercom tidak mentok ke telinga.
Dan helm ini juga nyaman untuk pemakaian sehari-hari maupun touring jarak jauh ya guys, karena helm ini nggak panas, cukup adem dan nyaman, tidak terasa berat ketika dipakai, tidak ada berat yang condong ke depan maupun ke belakang. Jadi gimana menurut kalian guys, apakah helm ini worth it menurut kalian? Silahkan drop di kolom komentar di bawah. Dan sekian dulu saja video dari saya. Untuk teman-teman user ZX-1 RGT, silahkan share pengalaman kalian ya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran, silahkan juga sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Stay safe di jalan, stay tune di video saya selanjutnya. Bye bye.